reputasi SMA Negeri 3 ini oleh kalian tidak tidak diamankan. Kalian tidak menjaga tata tertib dengan baik, tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah ini. Selanjutnya adalah karena kalian nanti akan diserah terimakan oleh Bapak, maka setelah menjadi siswa SMA Negeri 3, mohon fokus kepada belajar. Baik itu kita mengikuti KBM intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan mohon jangan sampai di luar yang ditentukan oleh SMA Negeri 3 ini kalian lakukan kepada hal-hal yang membawa kepada arah-arah kenakalan dan sebagainya. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah, dengan kekuatan dan jumlah siswa 324 siswa dari, perlu diketahui oleh Bapak semua, terutama Bapak undangan, ini yang 324 siswa ini merupakan siswa pilihan, siswa yang beruntung. Dan ternyata setelah ngobrol dengan panitia, sekian ratus mereka tersisih. 324 bisa diterima, lebih dari 324 tersisih. Satu hal yang sangat membanggakan bagi kita sekalian. Untuk itu secara formal barangkali saya selaku orang tua yang mewakili daripada orang tua siswa dan sekaligus dari komite, kami secara resmi menyerahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan dengan segala keadaannya inilah anak-anak kami dengan latar belakang desanya, kotanya, dan lingkungannya, tentunya dengan latar belakang dan pengalaman di masing-masing sekolahnya. Tentunya kami sangat menitipkan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Guru untuk bisa dibina dengan semaksimal mungkin sesuai dengan program-program yang berlaku di SMA Negeri 3. Barangkali dari saya untuk penyerahan ini kepada Bapak, nanti mungkin simbolisnya kami persiapkan barangkali, dan nanti akan ada penandatanganan barangkali MOU. Dan mohon maaf kepada Bapak-Bapak beserta Kepala Sekolah beserta Pak Ibu Guru, dari yang saya sampaikan tentunya kurang lengkap dan kurang berkenan. Akhir kalam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari Distrik Pora Kabupaten Kuningan. Selanjutnya acara yang keempat, sambutan dan penerimaan siswa baru kelas 10 oleh Kepala SMA Negeri 3 Kuningan yang terhormat Bapak Dr. Haji Sudrajat MPD, kami kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah, yang saya hormati dari Polres, Pak Stadia dalam hal ini mewakili Bapak Kapolres, juga dari BNN sudah dijelasin tadi, Pak Ekus dan kawan-kawan, Pak Bayu dari Dinas Pendidikan dan komunitas ya, pemuda kader anti narkoba ini dari Uniku dan Unisa. Dan yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu Guru, pengajar kelas 10, dan orang tua yang hadir dan mewakilinya, yaitu Kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita bersyukur pada hari ini lengkaplah sudah dari berbagai unsur yang hadir. Ada siswa baru, ada orang tua yang mengantar, ada Bapak Ibu Guru wali kelas yang akan mengajar,
ada bapak-bapak yang akan membina tentang bahaya merokok, bahaya narkoba. Juga komite sekolah tadi telah menyampaikan dengan ucapan bismillah ya Pak, menyerahkan pada saya tentunya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sekarang sudah jadi SMA keluarga besar SMA Negeri 3 Kuningan. Karena begitu Pak, mudah-mudahan anak-anakku sekalian jadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak nanti yang nggak merepotkan bapak ibunya, nanti nggak 3 hari tidak hadir, disusul nanti ada home visit ke rumah, dilihat. Ketika dilihat sedang nonton TV, wah repot. Siswa SMA 3 tidak begitu. Jadi kita punya tata tertib Pak Bapak-bapak semua, karena sudah menyerahkan Pak, artinya tanggung jawab sebelumnya berada di SMA 3 Kuningan. Jadi ada norma yang harus dibangun, yaitu dibangun dalam bentuk tata tertib. Tata tertib ini ada poin-poin yang mengatur, yang merokok nggak boleh tentunya karena sekolah sehat, bapak ibu gurunya juga tidak ada yang merokok. Kemudian juga membuang sampah sembarangan, poinnya 5 gitu. Jadi 20 kali membuang ketahuan 100, 30% dipanggil, 60, 90, 100 mengundurkan diri. Jadi ada poinnya, sudah diberikan kepada anda sekalian untuk dipelajari bersama. Kenapa? Agar ananda jadi anak-anak yang pintar, yang soleh, yang solehah, yang unggul agama, unggul disiplin, unggul akademis non akademis, unggul sekolah sehat, unggul lingkungan hidup, unggul cyber school. Nah ini kita punya 7 unggulan yang harus kita bangun. Jadi kalau ananda sakit jadi atlet di opnamo atau kegiatan apa, ananda masih bisa buka Androidnya. Jadi itu 17 hari bapak ibu guru mengajar, ada di Android anda dibuka, passwordnya nanti akan dibuka. Jadi sambil belajar bisa dengarkan gitu, dan anda juga bisa telekonferensi, bisa bertanya. Kita mengenal konsep learning, anda bisa berkomunikasi lewat dunia IT. Nanti kita akan jelaskan. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya kenalkan, ini Ibu Hermi. Ini Ibu Hermi, ini guru sejarah Ibu Hermi. Dan di sebelah sana Ibu Suhaini mengajar sosiologi Ibu Suhaini. Ini Ibu Ina mengajar sejarah, Ibu Ina sejarah. Ini Ibu Nina mengajar kimia. Ibu Atik mengajar agama. Ibu Nina di Lebak Wangi ya, di Garawangi. Ini Ibu di Cirdang, apa namanya Bu? Pesona alam apa? Ya, Pesona Mutiara Kasturi. Ibu Ina di belakang Pemda, Gang Siaga. Ibu Nina di Puri Asri ya, di Kasturi Perdana Ibu Nina. Kemudian Ibu Atik Linggina di Ciponok, Cigadung ya, dari Janten. Bu Atik mengajar agama. Nanti kegiatan keputrian bersama Bu Atik hari Jumat untuk wanita. Ibu ini biologi, Ibu mengajarnya Bu Nok mengajar biologi. Kemudian Ibu Nur Hasanah bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris. Ini Ibu Nining mengajar matematika. Bu Nining. Ini Pak Haji Nana di budayawan, seniman dan budayawan. Pak Haji Nana mengajar bahasa Sunda. Ini Pak Atik cyber school nih, pegang komputer
beliau mengajar geografi ya Pak Atik. Pak Sajud ini mengajar olahraga, dan Pak Yayan Sofian ini mengajar bahasa Inggris. Pak Yayan nanti kalau mau belajar bahasa Inggris bisa juga nanti pulang sekolah ke Pak Yayan. Namanya apa? Beliau punya kursus di kita juga ada Pak Yayan, ada itu juga ya Pak apa namanya? Pananan itu apa? Ada SSC Pananan. Kemudian siapa lagi? Ini Bu Nida. Ini pintar silatnya, guru matematika Bu Nida. Di belakang Ibu Kaur TU. Jadi kalau ada yang berkaitan dengan administrasi nanti beliau yang mengaturnya. Ada lagi Pak. Ini Bapak Pak Kiai mewakili orang tua, Pak Haji Iwan bendahara komite sekolah. Ini Bapak Humas komite sekolah. Dan Pak Datang ini Wakasek Humas. Kemudian Ibu Ici Wakasek kurikulum, kita kurikulumnya Kurtilas. Dan Pak Kanda itu yang gagah, Pak Kiai Kanda Wakasek kesiswaan yang tinggi besar pembina OSIS Pak Rosadi. Atas PD ya Pak. Ini saya kenalkan semuanya sudah, dan ini Pak Awan guru bahasa Indonesia berbasis IT karena pintar IT. Jadi Pak Awan sudah mengurangi kertas dan berada di IT, karena kalau kertas banyak dipakai bahaya itu. 20 kali lipat mempercepat pemanasan global. Oleh karena itu hemat kertas jauh itu lebih baik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dengan ucapan Alhamdulillah, siswa baru yang tadi diserahkan dititipkan pada kami sebanyak 324, dengan ini saya terima dan mohon doa semoga putra bapak-bapak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kelima, penandatanganan berita acara. Mohon Bapak Kepala Sekolah dengan Pak Ketua Komite, Ibu orang tua siswa berdua mohon ke depan. Mohon untuk menyaksikan, dan hadirin Bapak Ibu guru mohon berdiri, anak-anak tetap duduk. Naskah penyerahan serah terima siswa yang dititipkan dari komite sekolah kemudian diterima oleh Bapak Kepala Sekolah. Ketua komite sekolah terlebih dahulu untuk menandatangani naskah. Saksi dari pihak orang tua mohon tulis nama dan menandatangani Pak. Satu lagi Pak. Kemudian Ibu kami persilakan nama kemudian tanda tangan. Ya, terima kasih. Kami mohon untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Dan sekarang anak-anak semuanya peserta PNS mohon untuk berdiri.
Acara yang keenam, penyematan Tokopong, ciri khas Sekolah Sehat SMA Negeri 3 Kuningan, akan disematkan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada 2 siswa sebagai perwakilan. Kami persilakan 2 siswa untuk maju 2 langkah ke depan. Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Nanti setelah totopong dipakai oleh teman disematkan, Anda semuanya baru boleh memakainya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Dan totopongnya semua dipakai. Ya, semua dipakai dan tetap berdiri. Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan duduk kembali. Anda dipersilakan berdiri ke belakang. Acara yang berikutnya, pembacaan ikrar. Kami persilakan petugas yang sudah ditentukan untuk membacakan ikrar di depan menghadap ke peserta. Kami persilakan. Mohon diikuti oleh peserta lain. Janji siswa SMAN 3 Kuningan. Kami siswa SMA Negeri 3 Kuningan berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Empat. Patuh serta taat kepada guru dan orang tua. Lima. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. Enam. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuh. Menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpakaian. Serta sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. 9. Belajar dengan tekun serta bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. Menjaga nama baik keluarga besar SMA Negeri 3 Kuningan. Terima kasih, pembacaan ikrar telah selesai. Kita berada di penghujung acara penutup doa. Kami minta Bapak Kiai untuk memimpin doa penutup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa issalatu warahmatullahi wabarakatuh. Wa innaka larahman wa insani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah nasbatu wa sallallahu alaihi wa inna qawalna wa mawti wa insyal wa rahmana ma inna khamana khadi wa majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rabbana inna sahhana sabihin. Allah nas'aluka wa inna nas'al bashir wa risi basir. Allah nas'aluka wa innaka ma'fud masjid. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku yang sudah menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti dan berbangsa, bertaat pada guru dan pada orang tuanya,
dijauhkan daripada bilahi dan daripada bahaya-bahaya dan narkobanya. Wa inna khabasa rabbana apana syaqqa wa insan wa inna rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa jazakum wassalam alhamdulillahi rabbil alamin wa alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sekalian, mohon untuk duduk kembali. Selesailah sudah acara diakhiri dengan Sebutkan untuk berdiri ya. Yang pertama Fauzi Sahlan. Nah inilah rekan kita. Silakan menghadap ke sana juga. Nah itu boleh duduk kembali. Yang kedua Orpa Regina Malo. Ya inilah Orpa Regina Malo Jayapura. Selamat datang. Silakan. Yang ketiga Odilia Apusareo dari Warikop Bopen Dew. Silakan. Inilah rekan kita, teman kita, sahabat kita. Terima kasih. Dan yang terakhir, yang keempat, Berka Nobambu. Silakan Berka. Terima kasih untuk duduk kembali. Ya, kami ucapkan selamat datang, welcome to Semantika. Baik. Boleh. Ya. Untuk menerima materi dari kepolisian ya. Sebelumnya Bapak minta semangat. Semantika. Sekali lagi, Semantika. Selalu bisa, yes, yes, yes. Semantika. Selalu bisa, yes, yes, yes. Terima kasih. Silakan disiapkan untuk menerima materi. Kurang semangat kalau siswa baru semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat ya. Yang saya hormati Pak Rahman dari Sekretaris Badan Kesbangpol, yang saya hormati Pak Sutarja dari Polres Kuningan, beliau adalah KPO Lantas. Nanti kalau kalian di lalu lintas ketemu dengan Pak KPO nih, Pak Sutarja ya. Yang saya hormati Pak Agus Surya dan rekan saya dari BNN, yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya Kang Omang Suryaman beserta rekan dari STKIP, serta ini ada hadir nih perwakilan dari kader pemuda anti narkoba ya. Ini program Kemenpora dan BNN Pusat terkait sosialisasi nanti bahaya narkoba di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah ada 45 orang kader pemuda anti narkoba di Kuningan. Yang saya banggakan rekan-rekan dari perwakilan SMA 3 serta adik-adik sekalian ya. Karena kita umurnya sama, beda tipis lah. Jadi kalau saya bilang anak-anak, saya terlalu tua, ya. Jadi bilang adik-adik aja ya. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, khususnya ini yang pertukaran siswa dari Papua ya. Ya, selamat datang di Kuningan, selamat datang di SMA 3 ya. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Pagi ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka tadi dengan seluruh pemateri nanti akan menyampaikan ya. Ke depan kita program sinergi. Sekarang mungkin karena waktunya hanya 2 jam, jadi dipanelkan. Nanti lebih kepada interaktif ya, rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian banyak bertanya terkait dengan program-program kedinasan. Nanti sepintas saya ulaskan begitu. Alhamdulillah hari ini kami bisa hadir
Ini sebuah kebahagiaan, kebanggaan bisa hadir dengan siswa-siswi terpilih di SMA Negeri 3 Kuningan, karena banyak sekali animo atau peminat ya, siswi yang ingin masuk ke SMA 3 Kuningan. Saya dengar hampir ratusan yang tidak terima, dan kalian adalah siswa-siswi terpilih ya, yang bisa ikut belajar proses KBM di sekolah berlabel sekolah sehat tingkat nasional ya. Ini perlu bangga begitu. Dan salah satu program saya juga Dinas Pendidikan mendorong semua sekolah agar menciptakan kondisi lingkungan sekolah sehat, termasuk perilaku hidup bersih di sekolah ya, buat teman sekalian. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah pada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan akhirnya kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan pada ajarannya. Adik-adik sekalian, Bapak dari Polres, dari BNN, dan Pak Sekpan, saya mohon izin lebih dulu sebentar karena terkait tupoksi ya. Perkenalkan, nama saya Bayu Rusman. Kebetulan saya juga salah satu orang tua siswa di SMA Negeri 3 Kuningan ya. Jadi terasing sering ke SMA Tiru lah gitu. Saya di Dinas Pendidikan ya, melaksanakan kegiatan pembinaan kesiswaan begitu. Saya mohon izin karena kalau membelakangin Pak Sekpan saya nggak enak begitu. Ya. Kegiatan saya sehari-hari nanti terus berinteraksi dengan adik-adik sekalian karena menyangkut eskul ya, kesiswaan, ada paskibra ya, ada pencinta alam, ada apa lagi? Ada KKR, ada PMR, ada olahraga dan sebagainya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini, tahun ini program masa orientasi siswa tidak ada. Ini sudah diganti dengan namanya program pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru atau bagi siswa baru, sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Kalian beruntung begitu. Kenapa? Tahun-tahun kemarin saya sempat disibukkan ya dengan ngitung kacang hijau ya oleh siswa-siswi senior begitu. Ngitungan kacang hijau tunggal kue, meliroti rasa barbecue ya, ayah apa namanya baygon rasa mentega. Nyarinya kemana saya nggak tahu tuh ya. Alhamdulillah sekarang kalian beruntung tidak ada dijamin begitu. Saya menjamin karena sesuai dengan Permendikbud bahwa di semua sekolah di Kabupaten Kuningan termasuk dari tingkat dasar menengah dan pertama begitu tidak ada perpeloncoan. Nanti justru saya mewaspadai, saya antisipasi terkait dengan kepramukaan biasanya. Nanti kalian pasti ada pengenalan kepramukaan. Ini mohon kepada Pak pihak dari sekolah ini perlu diantisipasi karena biasanya justru terjadi perpeloncoan itu di kegiatan kepramukaan ya. Ini nanti kalian pasti akan termasuk karena apa? SMA 3 kurikulum 2013 eskul wajib pramuka 2 jam ya mata pelajaran. Jadi kalian nanti akan dididik tuh semua, termasuk saya yakin karena kalian adalah siswa-siswi terpilih dari seluruh SLTP di Kabupaten Kuningan. Kalian benar-benar tadi disampaikan oleh kepala sekolah menjadi siswa-siswi pionir begitu, menjadi suri teladan ya. Jangan terbawa arus kenakalan siswa, apalagi geng motor ya, jangan tuh. Kenapa? Sangat meresahkan juga merugikan di kalian ya. Karena saya setiap hari yang laporan terkait kegiatan kalian di luar sekolah. Kalau di sekolah alhamdulillah bisa ditangani begitu, bisa diantisipasi, bisa diminimalisir. Tapi justru kegiatannya yang di luar sekolah. Ini kalian sebagai siswa-siswi SMA Negeri 3 Kuningan yang reputasinya luar biasa. Kalian beruntung, masih banyak di luar sana, ratusan kalau nggak salah 300 lebih yang ingin masuk ke SMA 3 begitu ya. Jadi tunjukkan bahwa kalian adalah figur-figur siswa-siswi terpilih dengan memberikan contoh yang baik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat ya. Bisa dipahami?
Iya, percayalah kalau SMA 3 nih kelihatan wajahnya wajah smart semua. Wajahnya wajah cantik, ganteng semua begitu. Saya lihat nih nanti yang siswi rebutan nih, karena siswanya cuma sedikit. Satu berbanding dua, nanti siap-siap aja punya dua ya teman begitu. Ya, saya perhatikan begitu, siswinya 2 kali lipat. Dari 324, saya lihat 150 siswa, kurang lebih saya lihat, saya hitung kasar begitu, justru 200 lebih ya dari siswinya ya. Nah, terkait pengenalan lingkungan sekolah, kali ini merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di awal tahun ajaran baru, kalian harus banyak bertanya, ya. Siapa kepala sekolah? Siapa yang kepala sekolah namanya? Belum tahu. Tadi kalau ngomong tadi, ya, dan depan tadi yang menerima penyerahan dari ketua komite Pak Jubaidi. Harusnya kalian udah tahu namanya, ya. Nanti sering bertanya, karena program pengenalan lingkungan sekolah ini diharapkan siswa bisa mengenali semua lingkungan sekolah, termasuk memaksimalkan potensi diri masing-masing siswa, termasuk mudah bisa beradaptasi dengan baik. Ya. Jadi dengan teman-teman jangan hanya dengan teman sekampung, dengan teman asal sekolah, dengan teman asal kecamatan, tapi berbaur, ya, bersama-sama dengan seluruh siswa-siswi, baik kakak kelas, ya, kelas 11, 12 begitu. Termasuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, termasuk dengan penjaga begitu. Jangan-jangan nanti penjaga masa nggak perlu kenal, harus ya, karena itu merupakan satu kesatuan di sekolah ya. Nanti 3 hari ke depan kalian dikenalkan oleh lingkungan sekolah, termasuk program-program unggulan sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah terpilih ya menjadi pemenang Kalpataru, luar biasa tuh. Kepala sekolah kemarin dari Kementerian Pusat Lingkungan Hidup. Kita menjadi kebanggaan di sini, termasuk juga juara sekolah sehat tingkat nasional. Ya, jaga nama baik, jaga reputasi sekolah yang sudah dikenal di seluruh Indonesia bahkan dunia. Kalau ngeklik begitu, kalau kalian online di media IT atau sosial media itu bisa dengan mudah bisa melihat profil SMA 3 Kuningan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Ke depan kita akan terus bersinergi, bersinggungan. Nanti saya sering ke sekolah karena terkait program-program kesiswaan, menyangkut program-program pembinaan, termasuk program paskibra yang lagi seksi begitu, menjadi petugas-petugas pengibar bendera pusaka di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Bayu Rusman, Esos MSI, yang secara singkat barangkali menyampaikan tentang kebijakan dari dinas terkait masalah siswa ataupun PLS dan lain sebagainya. Nanti barangkali kalaupun ada yang mau ditanyakan dicatat dulu, nanti saya jawab, silahkan bebas terkait kebijakan dinas ataupun Kementerian Pendidikan. Ya. Baik, untuk selanjutnya pematerian kedua barangkali ini, mohon maaf yang terhormat Bapak Ibda Sutarja Pahudin SPD KBO Lantas Polres Kuningan. Mohon maaf kepada adik semuanya, tolong dengarkan ya. Ini ada Bapak polisi ya, awas jangan sampai kalian macam-macam nih, nanti mau dibawa ke penjara. Awas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once more again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kesemak, buah kedondong. Jangan ngamuk dong. Ada yang merasa di dalam hati dong, kurang ajar sih Bapak 3 kali. Tapi nggak apa-apa untuk sama. Sebelum saya berlanjut kepada materi masalah etika berlintas, saya minta tepuk 1 jari. Bisa? Saya minta tepuk 1 jari.
Paham? Nah, saya ulangi. Mas Bayu, saya ingat dulu pelajaran ini waktu Paskibraka Jawa Barat. Tepuk satu jari. Udah nggak apa-apa. Sekarang ganti tepuk dua jari. Sekarang tepuk tiga jari. Tepuk 4 jari. Tepuk 5 jari. Tepuk dada. Ayo. Ulangi. Iya. Saya ulangi. Tadi tepuk 4 jari, 1, 2, 2 jari, 4, akhir 5 jari. Sekarang saya tepuk dada. Ganti tepuk dada kanan. Tepuk pipi. Satu lagi. Paham? Saya ulangi. Tepuk satu jari. Tepuk dua jari. Saya ulangi lagi. Suaranya tidak ada. Ya, saya ulangi. Tepuk satu jari. Tepuk dua jari. Tepuk tiga jari. Tepuk 4 jari. Tepuk 5 jari. Tepuk dada. Tepuk dada. Tepuk pipi. Yang kencang. Satu kali lagi. Tepuk pipi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tadi pas suruh tepuk pipi pelan-pelan. Pas tepuk dada, artinya apa? Busungkan dadamu. Jangan bertanya mana dadamu. Oh, tidak. Benar nggak? Tepuk satu jari. Maknanya apa? Kita kesendirian. Tidak ada kebersamaan. Tepuk dua jari, sahabat 2 masih sedikit. Sahabat 3 masih sedikit. Sahabat 4 sedikit. Sahabat 5 pok kenyang. Betul? Betul nggak? Ada lagi ada tepuk dada. Besarkan. Besar. Nah, ini pikiran sudah Victor. Kamu ngerti Victor? Victor tahu nggak? Tahu? Sini berdiri. Sini. Namanya siapa? John. Tahu Victor? Enggak. Apa? Saya tadi sudah baca tepuk dada yang kencang. Maksudnya apa? Besarkanlah dadamu. Pikirnya maksudnya begini. Pikir besarkanlah dadamu, busukkanlah dadamu itu cita-cita Anda setinggi langit. Wih, itu ada makna tekan dulu. Ya, itu mananya. Sekarang saya tanya, kenapa tepuk pipi kalian tidak kencang-kencang? Pelan-pelan. Ayo, maknanya apa? Ayo, ada yang paham? Tidak. Kalian kalau berangkat sekolah lihat pipi. Apa artinya? Rawatlah dirimu sebaik mungkin. Betul kan? Maknanya seperti pada maknanya. Jelas? Itu sebagai pembukaan. Baik, kita lanjutkan kepada masalah etika berlalu lintas. Naik. Bisa dibaca, nama saya Sutarja Pawin SPD, Inspektur Polisi Kaur Binop, Satlantas Polres Kuningan. Saya lahir di Sukabumi 13 Maret 1967. Pendidikan, oke, lanjut, cukup. Kita ke materi. Nah, kalau saya ngomong begitu nunduk semua. Pandanglah aku.
Bahasa kan seperti itu. Pandanglah aku. Boleh kan aku minta sesuatu? Boleh? 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 Berdiri. Oke. Sini ya. Sok lihat dulu aja. Sok. Udah. Ulangi lagi lihat. Hafal kan? Saya ulangi, baca yang keras. Etika adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya dalam berlalu lintas di jalan. Yang mungkin sampai saat saya belum paham dan mengerti seperti apakah etika dalam berlalu lintas. Cukup. Balik kanan. What is the mean? Apa itu etika? Kan tadi seperti itu kan saya ngomong. Katanya Pak Guru 2 menit, tapi saya mau belajar yang banyak. Makanya udah baca dong. Apa etika? Pegang, bacain 100.000. Etika adalah Balik lagi dua. Baca. Saya akan dulu. Silakan jatuh semua. etika adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya dalam berlalu lintas di jalan. Yang mungkin sampai saat saya belum pernah paham dan mengerti seperti apakah etika dalam berlalu lintas. Balik lagi. Etika adalah tata krama kesopanan dalam berlalu lintas. Etika adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya dalam berlalu lintas di jalan. Yang mungkin sampai saat saya belum paham dan mengerti seperti apakah etika dalam berlalu lintas. Balik lagi. Oh. Nyerah. Etika adalah tata krama Apa lagi? Etika adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat seperti Siapa namanya? Ja. Nyerah. Yang bisa siapa cung? Sini depan. Ayo. Ya gini mau belajar. Ayo. Wis, mantap. Sikap sempurna. Wih, Pak Bayu, calon paskibra Pak Bayu. Mana Pak Bayu? Mau ikut paskibra? Mau ikut Mojang? Maunya ikut apa? Kayak begini tidak punya tujuan. Basket. Nah begitu saya tanya mau ikut apa? Paskibra tidak. Mojang tidak. Basket mau. Kenapa tadi jawab tidak? Oh, ini salah satu contoh kepada adik-adik sekalian. Kita kalau ditanya harus punya tujuan. Mereka mana? Teuing. Mereka mana? Teuing. Kumahang kewe, tanya naon. Jangan begitu. Oke, namanya siapa? Paldi, SMP mana? SMP 1. Paldi, apa itu etika? Etika adalah tata Etika adalah tata krama kesopanan dalam berlalu lintas
tata krama kesopanan yang masih belum diajarkan. Duduk. Siapa yang bisa? Sini, nih orang-orang, sini. Ya, Bapak sini. Chris. Lihat Papa. Begini. Lihat Papa. Oke. What is your name? Berta Berkambanggu. Berita. Thank you. Berita. What is the meaning etika? Etika adalah Kamu bisa. tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat. Menyerah. Kenapa? Menyerah. Belum. Silakan. Etika adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan. Pengguna lalu lintas. Beda. Saya tanya, betul tidak? Betul tidak? Cung yang mengatakan betul. Nah, cuma satu. Berarti masih kurang kan? Berarti ini masih milik Bapak kan? Masukkan lagi. Monggo, duduk. Tepuk tangan dulu buat temenmu. Nah, Neng, sini. Saya harus tetap belajar etika. Baca dulu, Neng. Etika adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya dalam berlalu lintas di jalan. Saya ulangi lagi, Neng, hadap sana. Ayo baca, apa etika? Etika adalah tata tertib Etika adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan dalam masyarakat. Gak apa-apa. Intinya begini. Please sit down. Jadi begini, yang namanya etika adalah kesopanan yang harus dipelajari, ya, baik dari dalam rumah. Intinya begini, ke dalam peraturan yang ada di lalu lintas di jalanan. Itu etika. Paham nggak? Jadi etika kesopanan bagaimana kita cara berlalu lintas. Makanya kepada adik-adik, kalau pembelajaran nanti ada hafalan begini, adik-adik jangan mengatakan kata per kata, tapi simpulkan apa sih etika itu. Gampang aja kan, etika adalah kesopanan berlalu lintas untuk di jalan raya. Itu udah cukup. Benar nggak? Siapa tadi yang bilang itu? Oh ya dibaca kawannya pakai liar tuh. Ya kan? Jadi apa? Etika berlalu lintas. Tuh, sini. Kamu yang belakang sini. Nah, saya tadi udah simpulkan. Apa etika berlalu lintas? Kelas ini saya kumisan sih makin. Bro, mantap bro. Ayo, etika apa? Nama yang ini cekal kepolisian dengan darah dek. Lo mau diperiksa tensi jadi 200 ya. Baca dulu sana. Simpulkan apa itu etika. Saya satu kata aja. I love you. Aku minta satu kata kan, gampang. I love you. Ayo, apa itu etika? Tata krama kesopanan yang diajarkan kepada masyarakat. Udah, cukup. Jadi etika itu tata krama kesopanan harus diajarkan kepada masyarakat, terutama masalah masyarakat.
Saya barusan ngomong apa? Sama rangka. Nah, berarti kalian paham terhadap diri saya. Berarti kalian cerdas, berarti memperhatikan. Berarti kalian tidak ngatur. Tepuk tangan. Sekarang ulangi, apa sih etika? Etika adalah tata krama yang harus diajarkan kepada masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, begitu. Tidak bisa. Saya tidak memberikan yang ini tadi kan. Cuma saya nanya barusan. Saya ulangi, apa sih etika? Etika adalah tata krama yang harus diajarkan kepada masyarakat dalam berlalu lintas. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga. Sekali lagi nih, ganteng yang belakang, yang kenceng. Etika adalah tata krama yang harus diajarkan kepada masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, itu namanya etika berlalu lintas. Saya tanya lagi, apa sih etika berlalu lintas? Tata krama yang harus diajarkan kepada masyarakat dalam berlalu lintas. Sekali lagi. Tata krama yang harus diajarkan kepada masyarakat dalam berlalu lintas. Ah, sok duduk. Duduk. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa definisi seperti itu? Saya kasih 250. Ayo, saya kan tidak dari ngomong. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa definisi etika berlalu lintas? Saya kasih 250. Aduh, ke depan, ke depan. Ayo. Ayo. Jurinya rekan-rekan semua, adik-adikku semua. Hadap sana. Piye, malu kenapa? Apa sih etika? Etika adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya dalam berlalu lintas. Saya tanya dulu, betul nggak? Cung yang katakan betul. Oh, berarti kalian tidak sportif, ya? Cek orang Kuningan mah Pak, pinter kodek, tidak bertanggung jawab. Mengatakan, ayo demo, ayo. Suruh dipanggil siapa? Bung. Nah, inilah salah satu pendidikan karakter anak yang harus dibangun, Pak. Ya. Di saat kita bertanggung jawab, berkata, kita berani. Tadi mengatakan ini, betul, betul. Suruh ngacung. Cicing. Ulangi lagi, Neng. Etika adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya dalam berlalu lintas di jalan. Betul tidak? Ngacung jangan katakan betul. Wih, ternyata memang harus dipompa dulu semangatnya. Saya tadi janji kalau bisa saya kasih 250, betul? Mana lihat tangan? Berapa? 250. Mau diambil? Ah, duduk. Saya bohong nggak? Enggak kan? Karena saya tadi ngomong yang bisa saya kasih 250. Bener nggak? Berapa, Neng? Berapa? 250 kan? Dosa nggak saya? Kalau saya ngomong saya kasih 250.000 rupiah. Ini bener kan? Makanya kalian kalau lihat uang mata yang teliti. Sekarang zaman bujuk rayu. Udah nanti saya kasih 250. Bisa ngapalkeun? Weh, bisa. Saya kasih 250. Bener kan? Tidak dosa saya. Saya tidak bisa dituntut karena saya berbuatan berbohong, tidak. Kalau ngomong saya yang bisa saya kasih 250.000, saya kasih. Saya ngomong tadi 250, oh enggak nyangakeun. Terima kasih. Lanjut. Sorry aku pegang. Nah, jempling tadi etika sudah. Saya tanya sebelum ke tata cara berlalu lintas. Yang penting saya pemahaman, ya. Kang, sampai jam berapa ini? Hah?
Aduh, 10 menit deui. Aing. 10 menit lagi, nggak apa-apa, mudah-mudahan berguna 10 menit ya, biar nanti tanggung jawab. Nggak apa-apa, cara berlintas pada materi banyak. Saya sampaikan begini, tadi masalah etika berlintas. Etika berlintas adalah tata cara kesopanan kita jalan untuk berlintas. Saya tanya, kalau kalian menggunakan sepeda motor, boleh nggak? Boleh nggak kalian menggunakan sepeda motor di jalan raya? Yang jawab boleh cum. Yang tidak boleh cap. Besok saya akan berdiri di sana, saya tanya, anak SMA mana? SMA 3, kelas berapa? Kelas 1, motor ditahan 2 bulan. Pak Guru, saksi ya. Nih, kita udah komitmen sama kepala sekolah. Kelas 1 tidak boleh membawa kendaraan motor ke sekolah. Ya. Mana Pak Gurunya? Pak Guru, betul? Caknya. Naon si cak teh? Bukan cacat. Intinya dalam artian begini, bukan nanti. Kalian sudah berjanji tidak akan bawa sepeda motor ke sekolah. Ya, Pak Kanda. Nah, kita boleh ya mengulas balik kejadian kurang lebih 7 bulan ya. Ini bukannya kita mengingat masa pahit. Kejadian dulu anak SMA 3 berangkat dari Manis, ngejar sekolah kesiangan, kelas 1 kan. Ternyata di Keramat Mulia apa kejadian? Tret, kesenggol truk, masuk ke truk ke ban, kerak. Betul kan? Nih contoh. Jadikan pelajaran itu untuk kita ke depan. Ya, karena mereka apa? Belum mengetahui masalah tata cara berlalu lintas. Gampang aja. Etika kita udah paham, pemahaman. Tetapi di jalan kita belum tahu etika berlintas bagaimana. Belum tahu pemahaman tata cara berlintas yang baik di mana. Karena apa? Emosional kita usia di bawah 17 tahun masih labil. Paham? Masih apa? Masih labil. Jangan merasa bangga kalian disuruh orang tua suruh ke warung, suruh ke Jogja, suruh udah naik motor saja. Bilang kata bapak polisi, kata bapak guru di SMA, tidak boleh menggunakan motor. Paham? Saya tahu. Ini anak-anak SMP kan, saya sering nongkrong di SMP, saya lihat motornya simpen di sana. Benar nggak? Betul. Nah, nanti parkirnya ada di Ewanda. Nanti sekali-kali kita mau operasi bareng-bareng di sini Pak, dipegat. So, yang penting kalian kalau memang alasannya jauh berangkat lebih pagi. Jelas? Paham? Sebelum saya menutup, nanti yang penting etika karena apa? Nanti mudah-mudahan kita berlanjut karena waktunya saya kepepet. Yang ingin bertanya silahkan. Masih ada waktu kan? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Yang pertama, yang mau nanya silahkan. Yang penting tahu etika berlintas, disiplin berlintas, dan tata cara. Tidak ada yang bertanya? Saya yang bertanya. Tahu pelopor keselamatan berlalu lintas? Saya tanya. Kalau nanti saya tanya gini, siapa saya? Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Contoh gini, siapa saya? Jawab, saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Siapa saya? Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Saya minta perhatikan, jawab. Siapa saya? Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Semua perhatikan. Siapa saya? Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Contoh. Siapa saya? Jawab. Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Ini untuk motor. Kemudian ada lagi untuk mobil. Siapa saya? Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Ada lagi untuk pejalan kaki. Siapa saya? Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Berarti untuk jalan kaki. Nah, kalian pilih yang mana? Kalau di bawah umur ya jalan kaki. Ya, sehat. Nah, saya ulangi sama-sama. Saya tanya. Yang pertama untuk motor dulu. Siapa saya? Saya pelopor
Kurang semangat. Siapa saya? Suara sekian ratus masih pelan. Saya minta yang kencang. Saya juga bisa sendiri kencang. Siapa saya? Suara yang patah-patah. Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Ulangi. Siapa saya? Sekarang untuk mobil. Siapa saya? Sekarang berdiri. Yo, berdiri. Saya minta yang berdiri, yang untuk keselamatan berlalu lintas, pelopor keselamatan berlalu lintas yang untuk jalan kaki. Siapa saya? Mana jalannya segitu? Ulangi lagi. Siapa saya? Ulangi lagi. Mukanya muka asem, muka berak. Kita kalau mau berak gimana? Ya, jangan senyum-senyum, tidak ada senyum. Nggak ada senyum malah senyum. So senyum dulu. Ketawa dulu semua. Ya, saya minta diulangi untuk pejalan kaki ya. Siapa saya? Untuk motor. Siapa saya? Untuk mobil, siapa saya? Mantap. Silakan duduk. Satu hal, silakan duduk dulu. Titip pesan satu hal, tolong sampaikan kepada kakak, kepada ibu, kepada mama, kakek, nenek. Jadikan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan. Apa pesan saya? Jadikan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan. Bisa diulangi? Pesan saya apa? Pasti nanti ditanya sama orang tua. Neng, teh, apa tadi hari pertama sekolah di SMA 3? Ini mah ada pesan dari bapak polisi. Pesannya apa? Jawabannya? Saya sudah pesan moral ya Pak ya. Tolong nanti sampaikan. Bapak Ais Riyad no. Kalian awas, SMA 3 boleh bawa HP nggak sekolah? Pak. Tepuk tangan dulu dong. Ya, tidak boleh. Nah, cakep. Kelas 1 tidak boleh bawa HP ke sekolah. Kelas 2 tidak boleh, kelas 3 tidak boleh, kelas 1 tidak boleh bawa motor ya. Kita udah komitmen nanti, ya. Saya kira ini materi cukup di sini dulu karena banyak dari rekan-rekan kami untuk mengisi materi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan nanti terus sampaikan saya, nanti ada Pak Guru di sini, ya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa, semangat ya Pak Teja ini. Kalau bicara polisi kebanyakan orang takut ya, tapi ini beda polisi. Jadi image takut ke polisi lain. Dia humoris, asik, bener nggak? Iya.